Sejenak kita terbayang harus menahan hantaman gelombang hanya demi mendapatkan akses kesehatan. Pengennya ya biar nggak nyebrang-nyebrang gitu Mbak. Soalnya takut sih kan lepas hujan. Misalkan saya udah mau lahiran kan besok. Posisi hujan jadinya takut gitu. Bagi para ibu hamil di kampung laut, persalinan harus ditebus dengan perjalanan panjang penuh resiko yang harus ditempuh di atas perahu dan riak gelombang demi hadirnya sang pelita kecil. Biasanya kalau kita mau merujuk pasien, mau dia cuaca hujan atau enggak, kita kalau mau rujuk kan kita ngerujuk ya. Tapi terkadang kalau kita ngerujuk, sering banget kita tuh ngelahirin pasien itu di perahu. Biasanya kalau kita ngerujuk tengah malam, itu tuh kayak udah ombaknya iya, anginnya iya. Kalau sama ibu hamil khawatirnya gini, karena kita bawa ibu hamil 2 nyawa, ya kan? Mesin perahu mulai menderu, wajah menengadah memanjatkan doa. Semoga sang bayi tak lebih dulu menyapa dunia di atas benturan gelombang. Inilah kisah para ibu hamil kampung laut. Kecamatan Kampung Laut terletak di gugusan Laguna Segara Anakan yang dikelilingi hutan bakau membentang di barat daya Kabupaten Cilacap. Di sini terdapat 4 desa dengan total 14.000 jiwa yang mendiaminya. Desa Ujung Gagak, Desa Panikel, Desa Ujung Alang, dan Desa Klaces. Sejak 2006, Puskesmas Kampung Laut di Desa Klaces menjadi pintu pertama bagi keempat desa. Di puskesmas ini hanya tersedia 1 dokter umum, 14 bidan, dan 2 ambulan air yang siap siaga. Tak hanya soal minimnya tenaga kesehatan, akses menuju Puskesmas Kampung Laut juga menjadi persoalan. Bagi penduduk desa dari Ujung Gagak dan Panikel, warga bisa menyeberang menggunakan perahu selama 1 jam perjalanan. Sementara di Desa Ujung Alang, meskipun ada jalan darat, mereka tetap menggunakan perahu menyeberangi Laguna karena jalan yang rusak. Seperti yang dialami Dastem, salah satu warga Desa Klaces yang harus menempuh jarak 1,5 jam di atas perahu untuk dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap karena posisi bayinya sungsang. Oh, kalau ibu hamil itu, rujukan kita kan ada yang rujuk poli sama yang ada rujukan persalinan ya, Mbak ya. Jadi kalau semisal rujukan poli itu kita lihat kondisi ibu hamilnya nih, dia aman nggak, normal nggak semuanya gitu kan kandungannya. Kalau semisal memang ibu hamil dengan hipertensi, kita rujuk ke rumah sakit Mbak. Soalnya memang kalau hipertensi itu kan nggak bisa lahir di puskesmas. Terus kalau semisal ibu hamilnya itu bayinya kayak letaknya itu sungsang, lintang, kita juga konsultasi sama dokter kandungan, kita rujuk poli. Perjalanannya itu sekitar 1,5 jam. Paling cepat itu 1 jam. Itu aja kalau semisal kita benar-benar pakai yang perahu yang gede. Kalau perahu kita kan kita cuman punya perahu 1 ya. Itu juga kadang rusak, kadang enggak. Tapi kadang kan kalau kita pakai mesin yang gede, kita bisa 1 jam tuh. Paling cepat 1 jam. Tapi kalau cuaca buruk sampai 1,5 jam, 2 jam. Soalnya kan nggak mungkin kita gas full ya. Keringat dingin menjalar di bawah langit yang semakin kelam. 2 nyawa dipertaruhkan di antara gelombang dan waktu. Gimana? Kenceng nggak perutnya? Iya. Mulutnya tambah sering? Iya. Tapi nggak apa-apa kan? Gimana? Pinggangnya sakit? Iya. Tapi aman nggak apa-apa ya? Mulutnya tambah? Iya. Iya. Coba tarik nafas nanti ya. Pokoknya nanti kalau lagi kenceng, jangan buat diingetin ya Bu ya. Nanti kalau lagi kenceng tarik nafas, keluarin lewat
Perjalanan panjang itu terasa lebih berat. Setiap detik menjadi penentu agar sang buah hati tak lahir di atas perahu, melainkan di ruang bersalin yang lebih aman. Namun tak semua perjalanan berakhir sesuai harapan. Tak jarang persalinan terjadi di tengah perairan, di atas perahu sempit, di antara hujan dan angin. Bagi tenaga kesehatan, setiap rintangan tak pernah menjadi alasan untuk berhenti. Mereka tetap berlayar, menembus badai demi keselamatan ibu dan bayi. Kalau kita mau cerita dulu-dulu itu sering banget. Kayak tiba-tiba pasien datang itu udah lahir di perahu, terus kita nolongnya di perahu, kita juga sering banget merujuk pasien ke rumah sakit. Posisinya di tengah perjalanan lahiran di mana? Di perahu kita sering. Kalau mau bilang kesusahan, kita kesusahan. Namanya orang lahirin pasien dalam kondisi perahu sempit, kan ya susah ya. Kan kalau lahiran kan enaknya kan kita yang di sebelahnya pasien. Itu mau nggak mau kita yang di depannya pasien, kita ngelahirin di perahu sempit ala kadarnya. Terus kadang kalau semisal pas hujan, kita sering kadang hujan-hujanan di perahu. Tantangan kalau kita ngerujuk biasanya dari cuaca juga, tapi lebih kayak ke perahunya, cuacanya. Sekarang kalau semisal cuacanya lagi angin nih, lagi ombak, kalau perahunya memang kayak sedikit aman, kita berangkat sebenarnya. Tapi walaupun selama ini sih kalau memang ada kasus kita rujukan, kita nggak pernah yang nunda rujukan, Mbak. Jadi walaupun nanti dia cuaca hujan atau pas angin atau ombak, kita tetap berangkat gitu. Cuman nanti memang didampingin dari keluarga pasien yang memang bisa kayak bisa berenang atau apa gitu. Kita udah waspada itu sih sebenarnya. Perjuangan menuju pelayanan kesehatan bukan hanya dirasakan oleh ibu hamil. Setiap warga Kampung Laut harus menghadapi tantangan yang sama. Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk menyewa perahu adalah bukti perjuangan yang sayangnya harus dibayar dengan rasa takut dan was-was. Inilah yang harus dialami oleh Minah, seorang wanita parubaya berusia 55 tahun. Berbekal uang Rp15.000, Minah menyusuri perairan demi pengobatan gula. Ya kalau ombaknya gede takut, kalau enggak ya enggak. Kalau enggak ada ombak enggak. Iya. Ya lebih mudah kalau saya nggak punya uang kan ada akses gitu. Ya kepengennya gitu, ya rada gede dikit lah biar enggak goyang-goyang gitu. Iya. Perjuangan yang sama juga dirasakan Gaby. Trauma kehamilan pertama masih membekas dalam ingatannya. Pendarahan yang terjadi dan jarak menuju rumah sakit membuatnya harus kehilangan calon buah hati. Pada kehamilan keduanya ini, pengalaman pahitnya itu tak ingin terulang kembali. Wanita 24 tahun ini terus berjuang demi calon buah hatinya. Pernah yang hamil pertama. Iya, waktu itu kan usia kandungan 17 minggu, tapi pendarahan selama 1 bulan. Jadi sama puskesmas dirujuk ke Santa Maria gitu, ke Cilacap. Kebetulan waktu itu darurat Mbak, jadi pakai mobil. Kurang lebih sejam sampai sejam setengah. Di sana ya akhirnya nggak ketolong, jadi gugur. Ma, dalam mening aku kan arep bubaran. Ge mengko tasnya wis siap, berkasnya siap. Lah engko misalkan aku kerasa mangkate mengana semoga ya laka kendala perahu apa priwe semoga jauh dan ben penak lancar. Usia kandungan saya 34 minggu. Alhamdulillah aman. Cuma kemarin pas USG terakhir memang ada masalah sungsang bayinya. Tapi alhamdulillah kemarin udah posisi yang seharusnya gitu. Bayar. Saterannya itu
50.000 sampai 60 gitu. Dari Desa Ujung Gaga ke Puskesmas Kampung Laut Klaces, ya kurang lebih 15 sampai 30 menit itu naik perahu. Satu bulan sekali biasanya, soalnya jaraknya sih Mbak. Khawatir Mbak, biasanya kan gerimis, jadi licin, takutnya kepleset gitu. Setiap kontrol kehamilan adalah perjalanan penuh kewaspadaan. Namun bagi Gaby, ini adalah langkah untuk masa depan. Di tiap tangisan bayi yang hadir ke dunia, ada perjuangan panjang di baliknya. Perjuangan para tenaga kesehatan yang tak hanya menjadi penolong, namun juga menjadi harapan. Ini dirasakan secara nyata oleh Ciski. Calon ibu yang sedang menanti buah hati pertamanya itu merasa tertolong dengan semua usaha dan tenaga yang dikeluarkan oleh para tenaga medis Puskesmas Kampung Laut. Saya dari Motian Ujung Alang ke sini naik perahu selama setengah jam kurang lebih. Ke puskesmasnya sendiri 10 menitan. Iya, kalau hujan ya enggak bisa nyebrang. Biasanya enggak, kalau cuacanya hujan enggak bisa ke puskesmas. Saya di sini 2 minggu sekali kontrol, cek darah sama tensi sama kesehatan bayi. Oke, terima kasih. Oh, Bu. Ya, Bu. Oke, Bu. Ya. Nggih, monggo, Ibu. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Anak keberapa, Bu? Hamil kedua. Yang satu nomor berapa? Yang pertama berapa usianya? Enggak, kemarin kan keguguran. Oh, guguran, ya Allah. Maaf ya. Oh iya. Oke, boleh tiduran? Nanti saya buka perutnya sebentar ya, Bu ya. Sudah pernah USG sebelumnya kan? Ini bisa diatasin? Diatasin lagi boleh? Maaf ya. Aku kan banget. Oke, maaf ya. Ini saya lihat dulu, nanti habis itu saya kasihkan ke ibunya, oke? Cek tensi, berat badan, sama lingkar perut, sama USG. Cuma pakai perahu sih. Kalau enggak pakai jalur darat motor. Iya, soalnya jalannya juga rusak. Kalau hujan, angin, menunda untuk ke puskesmas. Terombang-ambing di atas perahu, bahkan hujan deras, bukan alasan para tenaga kesehatan untuk berhenti mengabdi. Meski penuh dengan tantangan dan keterbatasan, mereka masih berdiri tegak di garda terdepan untuk menyelamatkan ibu dan sang buah hati yang lahir di sini tanpa terkecuali. Untuk peserta BPJS kita fluktuatif karena tetap masih ada yang tiba-tiba nonaktif. Kita di sekitar 7 ribuan. Untuk ibu hamil per bulan ini 92 ibu hamil. Kasus rujukan yang paling sering sebetulnya kita di ibu hamil, karena mau tidak mau ibu hamil tetap ada yang beresiko, sehingga ada yang kita lakukan rujukan. Walaupun kita sudah menjaga supaya tidak terjadi rujukan emergensi, tetap beberapa kasus tetap terjadi rujukan emergensi. Kasus paling banyak kita di preeklamsi, jadi kasus tekanan darah tinggi pada kehamilan. Kepalanya masih di atas? Iya, udah ke bawah, cuma belum masuk. Oh, kepalanya ada di bawah, cuman belum kayak mapan banget. Kalau pengalaman yang berkesan biasanya kan tidak begitu baik ya. Kita pernah pengalaman itu, jadi waktu ngerujuk di jalan ternyata lahir duluan di perahu, pernah. Jadi karena sudah terlanjur di perairan, jadi kan di perahu yang tidak begitu luas sebetulnya, teman-teman bidan itu melakukan persalinan di tengah laut. Tuh
ketika ngerujuk malam juga tidak hujan pun gelap, apalagi hujan dengan petir, jadi kadang kasihan dengan pasiennya juga, mereka sudah kondisi sakit, kita juga tetap diselimuti, tapi ya namanya angin laut dan malam juga tetap pasti dingin, jadi ya. Kita lihat suara detak jantung bayinya ya. Rujukan kita bisa sampai, tepatnya saya lupa untuk kilometernya, tapi untuk jarak itunya sekitar 1,5 sampai 2 jam tergantung kondisi air. Cuma dengan kita punya armada yang besar, jadi mesin 40 PK, jadi kalau memang tidak ada kendala kita bisa kerja di 1 sampai 1,5 jam. Standby, selalu standby. Untuk ambulan air kita standby di sini 24 jam. Kalau memang butuh sewaktu-waktu ada, supirnya pun juga standby 24 jam. Begitu juga nanti begitu sampai Dermaga Sleko di darat, di sana kita juga punya ambulan sendiri. Jadi tinggal langsung diangkat saja, langsung masuk ke rumah sakit. Jadi semuanya siap 24 jam. Ini juga tak terlepas dari perjuangan para bidan, termasuk Lina yang memilih kembali ke kampung halamannya untuk mengabdi. Sejak 2019, ia menjadi bagian dari harapan warga, menyusuri desa-desa, menembus perairan demi keselamatan ibu dan anak. Setiap langkahnya adalah nafas bagi kampung laut. Saya nyebrang dulu nih, karena kita kan memang dari desa satu ke desa yang lainnya itu kita nyebrang ya, nggak bisa dilalui sama motor atau pakai sepeda gitu kan. Jadi kita harus nyebrang pakai perahu. Sekitar ada 3 kiloan kalau dari tempat saya ke puskesmas. Kalau dalam waktu tergantung ya, kalau saya biasanya kan pakai perahu yang biasa, jadi itu sekitar ada 30 menitan. Gitu. Kan kalau kita itu kan di sini ada yang pakai perahunya yang pakai Jones fiber kayak gitu sama yang biasa nih. Kalau saya pakainya yang biasa, jadi 30 menitan begitu. Kita nyewa. Jadi kita nggak punya perahu sendiri-sendiri. Kalau tenaga kesehatan ya saya sendiri nggak bisa bawa perahu ya. Jadi saya biasanya nyewa. Kalau kita bilangnya itu kayak charteran. 50 sekali perjalanan. Kalau dari puskesmasnya kita ada perahu buat karyawan, cuman itu karyawan yang dari kota, kayak dari barat sama timur. Mimpi para tenaga medis di Puskesmas Kampung Laut sangat sederhana. Hanya sebuah ambulans air yang lengkap dengan peralatan medis darurat. Sebuah wujud kepastian bahwa setiap anak yang lahir di Kampung Laut berhak mendapatkan keselamatan dan pelukan pertama yang aman. Pertemuan kali ini kita bahas persiapan persalinan ya Bu ya. Nah kalau persiapan persalinan itu nanti disiapin juga kayak masalah BPJS dan sebagainya. Terus nanti transportasinya mau pakai apa? Kalau dari sini kan ke sana berarti harus pakai perahu ya. Jadi semisal pakai perahu dari sekarang disiapin dulu ya mau pakai perahunya siapa. Terus nanti udah kayak nanti mau bawa perahunya siapa dan sebagainya. Punya sendiri atau minjem disiapin dari sekarang. BPJS punya semua kan ya. Nanti kalau lahiran pakai BPJS kita gratiskan semuanya ya Bu ya. Dari nanti lahiran sampai bayinya kita pakai BPJS. Kalau kita bilang pengen banget. Soalnya kalau kita ngerujuk aja, semisal ada kita ngerujuk, posisi bayi lahir nih di perahu, terus perdarahan. Mau nggak mau kan kita harus infus atau 2 jalur ya Mbak ya. Kalau memang dari puskesmas memang 2 diinfus, yang 2 jalur. Kalau semisal memang nggak ada alat dan sebagainya kan kita kesusahan juga infusnya.
Kalau semisal mau dibilang mau nggak sih punya ambulan yang di dalamnya itu udah ada oksigennya, udah ada infus setnya. Kalau kita mau dibilang itu kita mau banget. Soalnya itu memudahkan kita buat merujuk pasien dan juga kayak mungkin buat kayak apa ya, meminimalkan resiko yang mungkin terjadi ya. Kalau ibu lahiran kan kita nggak tahu nih, tiba-tiba mungkin ibunya kejang atau bayinya nggak nangis, kan kita nggak tahu.